menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar tercurah
Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini kami mulai beribadah. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang kami percaya akan memberkati hidup kami, yang akan menguatkan, meneguhkan iman kami. Sebab di dalam Tuhan sungguh ada satu jaminan yang pasti, jaminan yang tidak berubah, jaminan yang dapat diandalkan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan ya, hari ini ya. Kalau istilahnya itu seperti film drama Korea saudara, hari ini ya. Banyak drama-dramanya ya. Tapi luar biasanya ya. Semua kita bisa lalui. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dari mulai mati lampu ya. Terus alat musik soundnya rusak tiba-tiba, waduh ini memang luar biasa ini. Ini benar-benar hari yang istimewa, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Oke. Ada satu pepatah yang terkenal dalam bahasa Inggris yang berbunyi, in this world nothing can be said to be certain except death and taxes. Yang artinya di dunia ini tidak ada yang dapat dikatakan bersifat pasti kecuali kematian dan pajak. Kalau direnung-renungkan kematian itu pasti, ya kan? Nggak ada yang bisa menghindari kan? Izin dulu Tuhan, jangan dulu. Nggak ada yang bisa saudara ya. Izin dulu Tuhan, tambah sekian, nggak ada yang bisa. Itu pasti. Nah tetapi kemudian di negara-negara maju juga ada satu hal yang pasti yang tidak bisa dihindari, yaitu pajak. Karena sistemnya yang begitu baik, sehingga pajak itu di negara-negara maju itu sesuatu yang tidak dapat dihindari. Pasti harus dibayar. Nah, kalimat ini dikatakan oleh seorang yang bernama Benjamin Franklin. Ya, Benjamin Franklin kepada Leroy John Baptiste. Ya, karena memang tidak ada yang bersifat pasti katanya kecuali kematian dan pajak. Tetapi pertanyaannya yang kemudian, kalau kita bertanya, benarkah bahwa di dunia ini tidak ada yang dapat dikatakan bersifat pasti kecuali kematian dan pajak? Benar enggak? Benar enggak sih? Nah, bagi sebagian orang, pandangan ini merupakan suatu kebenaran. Karena itu mereka beranggapan bahwa semua yang ada di dunia ini karena enggak bersifat pasti, pasti itu akan mengalami perubahan atau berubah-ubah, tidak pasti atau tidak tetap. Nah karena itu sebagai akibat dari karena menganggap kebenaran ini bahwa enggak ada yang pasti, selalu berubah-ubah. Nah sebagian orang hidup dalam keadaan yang gelisah dan jiwa mereka itu tertekan menghadapi ini. Kalau kita renungkan, ya memang ekonomi sekarang sedang berubah. Harga beras dulu sekian, sekarang udah sekian. Kalau orang menganggap memang wah hidup ini gak ada yang pasti, semua serba berubah. Begitu ekonomi berubah, kehidupan berubah, dia menjadi khawatir, takut, gelisah. Nah hal ini juga terlihat dari jumlah orang yang mengalami tekanan jiwa termasuk di Indonesia. Jumlah yang terus meningkat sehingga pada akhir tahun yang lalu Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia melaporkan bahwa 6,1 penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas itu telah mengalami gangguan kesehatan mental. Wow, 6,1 dari penduduk Indonesia katakanlah 250 jutaan sekian. Berarti 6,1 itu kalau 10% 25 juta, kalau 6% kurangkan saja dari 25 juta. Kira-kira banyak jutaan ya orang yang mengalami kesehatan mental. Nah angka ini hampir 2 kali lipat dari rata-rata tingkat gangguan mental penduduk sedunia yang cuma 3,8. Artinya Indonesia itu 2 kali lipatnya. Usia 15 tahun ke atas itu mengalami gangguan kesehatan mental.
Nah, tentu suatu jumlah yang tidak boleh dianggap sepele. Oleh karena itu kembali ke pertanyaan tadi. Benarkah di dunia ini tidak ada yang dapat dikatakan bersifat pasti? Kalau ini dianggap sebagai suatu kebenaran, tidak ada yang pasti di dunia ini, maka nggak heran banyak orang yang hidup dalam keputusasaan. Nah, tetapi menjawab pertanyaan ini, izinkan saya menyampaikan satu kabar baik bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalaupun semua yang ada di dunia ini bersifat berubah atau tidak pasti, sesungguhnya ada satu yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan. Ia tidak pernah berubah. Oleh sebab itu dalam Maleakhi pasalnya yang ketiga ayat 6 dikatakan gini, sesungguhnya aku Tuhan tidak berubah. Keadaan ya dalam dunia ini bersifat berubah, tapi Tuhan tidak berubah. Keadaan di dunia ini memang betul bersifat tidak pasti, tetapi Tuhan itu pasti. Lebih lanjut lagi dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 dikatakan begini, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudari, karena Tuhan itu tidak pernah berubah, ya, bukan seperti dunia, bukan seperti keadaan. Karena Tuhan tidak pernah berubah, maka janji dan firman-Nya dapat kita andalkan. Ia pasti menggenapi janji dan firman-Nya itu tepat pada waktunya. Kalau saudara ya bertemu atau punya kenalan atau punya saudara yang sifatnya berubah-ubah, kira-kira perkataannya dapatkah saudara percaya? Apa? Kemarin ngomong A, hari ini B, besok C. Tetapi Tuhan, Yesus dikatakan apa? Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Itu artinya ketika Tuhan Yesus berjanji, apa yang Ia janjikan itu tidak berubah dan dapat dipercaya. Nah, inilah yang menjadi tema kita di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, bahwa Tuhan itu adalah satu jaminan yang teguh. Amin. Satu jaminan yang pasti. Karena Ia pribadi yang tidak pernah berubah, sehingga janji dan firman-Nya itu dapat diandalkan. Di dalam Tuhan, hanya di dalam Tuhan Bapak Ibu, kita memiliki jaminan yang teguh. Di luar Tuhan semua berubah. Di luar Tuhan semua bersifat tidak pasti. Tetapi hanya di dalam Tuhan ada satu jaminan yang pasti. Karena Ia pribadi yang tidak pernah berubah. Dalam Kristus Yesus, dalam Tuhan ada satu kepastian yang mulia, atau ada satu jaminan yang teguh. Nah, jaminan yang teguh tersebut ini Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid-Nya. Dan ini juga Ia kaitkan dengan kenaikannya ke surga. Kenaikan ke surga yang kita peringati dan rayakan di dalam ibadah hari ini. Nah, jaminan tersebut dicatat dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Jaminan yang Tuhan Yesus ucapkan dan yang memungkinkan kita memandang hari esok dengan penuh iman, dengan penuh pengharapan, bukan dengan keraguan serta keputusasaan. Kita akan membaca ayat-ayat yang merupakan jaminan yang pasti yang Tuhan Yesus sampaikan tadi. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau baca firman Tuhan di hari kenaikan Tuhan Yesus surga ini jaminan yang perlu kita ingat, yang Ia sampaikan kepada para murid dan yang Tuhan Yesus mau sampaikan juga kepada kita semua.
Kita membaca dari mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dengan suara serempak dan nyaring. 1, 2, 3, ya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, ayat yang baru saja kita baca ini Bapak Ibu merupakan kalimat yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para muridnya, yaitu menjelang ia akan ditangkap, dianiaya secara tidak adil ya, dianiaya luar biasa, dan selanjutnya dia disalibkan sampai mati. Nah, pada waktu itu mereka baru selesai merayakan perjamuan Paskah, atau kalau yang biasa dibilang orang perjamuan terakhir atau the last supper ya. Di dalam perjamuan malam yang terakhir itu Tuhan Yesus itu mengutarakan tentang pengkhianatan yang akan dilakukan oleh seorang muridnya, dan juga penderitaan yang Tuhan Yesus akan hadapi. Tentu ketika para murid mendengar apa yang Tuhan Yesus sampaikan, wah kayak gitu ya. Mereka menjadi khawatir. Mereka menjadi takut. Dan kemudian mereka menjadi gelisah. Mereka khawatir apa yang akan terjadi nanti. Nah, di dalam situasi yang seperti itu, sebagaimana di ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi, Tuhan Yesus ya berkata kepada para muridnya, janganlah gelisah hatimu. Nah, saya percaya Bapak Ibu, kalimat yang sama ini bukan hanya disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid, tetapi juga kepada diri kita. Amin. Kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Artinya kalau saat ini kita sedang melewati situasi yang serba tidak menentu, sehingga kita merasa gelisah, kita merasa tertekan, kita merasa khawatir, saya ingin kita mengulang kembali apa yang menjadi perkataan Tuhan Yesus sampaikan di ayat 1 tadi. Dikatakan begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bapak Ibu sekali lagi, percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Dengan kata lain, apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita tidak akan merasa khawatir terhadap hari esok yang akan kita hadapi. Saya senang sekali tadi puji-pujian yang baru dinyanyikan. Sebab dia hidup, ada hari. Sebab dia hidup, ku tak. Karena ku tahu. Itu sudah. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita nggak akan khawatir tentang hari esok. Karena Tuhan pegang hari esok. Oleh karenanya, jangan gelisah hatimu. Kalau engkau hari-hari sedang merasa khawatir, tertekan, gelisah, ingat nasihat firman Tuhan ini. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Tentu pertanyaannya sekarang adalah mengapa Tuhan Yesus itu pribadi yang dapat dipercaya, sehingga kita tidak usah merasa gelisah dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita membaca ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga, kita dapat melihat mengapa Tuhan Yesus itu pribadi yang dapat dipercaya atau yang dapat diandalkan, yaitu karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang bertanggung jawab. Katakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus adalah pribadi yang bertanggung jawab. Katakan kanan kiri saudara, Tuhan Yesus adalah pribadi yang bertanggung jawab. Jangan khawatir, jangan takut, jangan gelisah. Amin. Nah, tentang hal tersebut Tuhan Yesus sampaikan di ayat yang kedua tadi. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab, kata Tuhan Yesus,
aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, di sini Tuhan Yesus menegaskan mengapa para muridnya tidak perlu merasa gelisah akan masa depan mereka, yaitu karena Tuhan Yesus menjamin masa depan mereka. Masa depan yang Tuhan Yesus istilahkan di ayat 2 ini sebagai di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Ini merupakan satu jaminan yang merupakan wujud dari sikap Tuhan Yesus yang bertanggung jawab. Dikatakan juga, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Jika tidak demikian maksudnya, jika di rumah Allah Bapa tidak terdapat banyak tempat tinggal, tentu Tuhan Yesus akan mengatakannya kepada kita, nggak ada tempat tinggal di rumah Bapak. Kan gitu ya, Bapak Ibu saudara-saudari. Nah, dengan demikian, dengan kata lain, Yesus berkata kepada muridnya, jaminan yang aku berikan ini dapat kamu andalkan, karena aku adalah pribadi yang bertanggung jawab. Janjiku ini dapat kalian percaya, karena aku adalah pribadi yang dapat dipercaya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau saudara berada dalam sebuah mobil yang dikemudikan oleh seorang supir yang dapat dipercaya, karena sopirnya ini adalah pribadi yang bertanggung jawab, apa yang akan saudara rasakan? Wah, tenang, nyaman. Kalau supirnya adalah pribadi yang tidak dapat dipercaya karena pribadi yang tidak bertanggung jawab, ketika saudara dibawa oleh sopir ini, apa yang akan terjadi? Sebentar-sebentar saudara pasti gelisah. Betul? Sebentar-sebentar saudara pasti takut. Sebentar-sebentar saudara pasti khawatir. Jangan-jangan gitu aku merem sikit. Oh, udah nguas-nguas. Bu istri khawatir dia. Kalau dia ada merem sikit pasti pun bawa mobil bus. Jadi dia suka menjaga diri dia. Jadi kalau udah ada, padahal jalannya yang rusak saudara, bukan saya yang bawa mobil kencang, jalannya yang rusak. Tapi kan kalau jalan lewat jalan rusak karena mobil kuning ini agak pendek, pasti dia akan geruduk gitu kan, lebih terasa. Bu Cinok langsung bangun, tuh jangan kencang-kencang Bi, malah nggak kencang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita ya berada dalam sebuah mobil yang dikemudikan oleh seorang supir yang dapat dipercaya, kita menjadi tenang. Tetapi kalau kita berada dikemudikan oleh seorang supir yang tidak bertanggung jawab, kita pasti menjadi merasa takut, gelisah, dan menjadi khawatir. Nah, kalau sopir yang adalah seorang manusia yang tidak sempurna, dapat saudara percaya, bukankah seharusnya Tuhan Yesus yang adalah pribadi yang sangat bertanggung jawab, harusnya saudara lebih percaya dan andalkan? Amin. Kalau manusia saja Anda bisa percaya, manusia yang tidak sempurna, kenapa Tuhan Anda nggak mau percaya dan tidak mau saudara andalkan? Kalau saudara mempercayai sang sopir sehingga saudara menjadi tenang, bukankah saudara seharusnya lebih mempercayai Tuhan Yesus sehingga hati saudara tidak akan gelisah? Ada amin? Karena itu ingat apa yang Tuhan Yesus katakan di ayat 1 ini, janganlah gelisah hatimu, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Selanjutnya, ya, sorry itu salah yang atasnya ya. Mohon maaf belum dirubah ya. Tuhan Yesus dapat diandalkan karena Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang setia. Tuhan Yesus dapat diandalkan karena yang kedua, Tuhan Yesus adalah pribadi yang setia. Tentang itu di ayat 3 dikatakan begini. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, apa dikatakan selanjutnya? Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat
Aku berada, kamu pun berada. Di sini Tuhan Yesus berjanji bahwa Ia akan datang kembali dan Dia akan membawa pengikutnya untuk tinggal bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Artinya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yang setuju katakan amin. Kalau kita juga bahkan kalau kita membaca di ayat-ayat selanjutnya, ayat 15 sampai 18, kita akan melihat janji Tuhan, yaitu bahwa selama Ia pergi menyediakan tempat bagi para pengikutnya, sesungguhnya Tuhan Yesus ya akan tetap menyertai kita melalui Roh Kudus. Ia akan meminta kepada Allah Bapa agar mengutus Roh Kudus, Sang Penolong, yang menyertai dan memenuhi para muridnya. Oleh sebab itu di ayat 18 dikatakan demikian, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kepadamu. Artinya ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Selagi Tuhan Yesus pergi naik ke surga menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya, orang yang percaya tidak dibiarkan yatim piatu, tidak ditinggalkan yatim piatu. Tetapi apa? Tetap disertai melalui hadirnya Roh Kudus. Jadi saudara, kalau secara duniawi, ya secara duniawi saya katakan Anda bisa yatim piatu, tapi dalam kehidupan rohani harus Anda ingat, Anda tidak ditinggalkan sendiri. Ada Roh Kudus yang menyertai hidup Anda. Amin. Yang percaya katakan amin. Dan inilah wujud dari kesetiaan Tuhan. Ia setia kepada umatnya dan Tuhan setia kepada janjinya. Nah di sini kita melihat perbedaan antara manusia dengan Tuhan. Manusia seringkali bersikap tidak setia, termasuk tidak setia kepada janjinya. Betul atau betul? Betul atau betul? Kaulah bulanku, kaulah dewiku. Apa saja yang kau minta, pasti akan kuberikan. Tapi diminta tolong belikan ini itu, aduh nggak ada uang abang deh. Ada baru saja udah nggak setia ya kan, baru kecil ya kan, belum lagi yang besar. Nah, itulah janji manusia yang acap kali hanya sekedar omon-omon ya, alias hanya ngomong doang, ngomong kosong. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Apa yang Ia janjikan itu dapat dipercaya. Apa yang Tuhan katakan itu dapat diandalkan. Tentang janji manusia ini ada cerita Bapak Ibu. Ya, ini kisah aja ya, bukan kejadian nyata, ini ilustrasi saja. Ada seorang yang menjelang meninggal dunia, dia mengundang 3 orang temannya untuk datang menemui dirinya. Ini tentang janji yang gak setia ya saudara, yang mungkin bisa saja terjadi dalam hidup kita ya. Orang yang pertama itu adalah seorang rohaniawan yang membimbing kerohanian orang tadi. Orang yang kedua adalah dokter yang merawat kesehatannya. Nah orang yang ketiga adalah pengusaha yang berkongsi bersama dengan orang yang hendak mau meninggal tadi ya, dalam membuka usaha. Nah kepada masing-masing temannya itu orang tadi menyerahkan amplop tebal yang setiap amplopnya itu berisi uang tunai sebesar 50 juta rupiah. Dan kemudian dia berpesan kepada ketiga orang tadi, kalau ia telah meninggal dunia, maka mereka harus menaruh amplop yang berisi uang tadi ke dalam peti jenazahnya, karena ia bermaksud untuk membawa uang itu bersama dirinya ke dalam kubur. Nah sesudah itu ia meminta agar teman-temannya itu berjanji bahwa mereka akan melakukan permintaannya tersebut. Dan mereka pun teman-temannya itu mengucapkan janji seperti yang diminta oleh teman yang hendak mau meninggal tadi.
Nah, tak lama kemudian orang itu pun meninggal dunia. Sesuai dengan janji mereka, masing-masing dari ketiga orang tadi menaruh sebuah amplop di dalam peti jenazah dari teman mereka ini. Nah, beberapa hari sesudah jenazah orang itu dimakamkan, ketiga orang tadi ini bertemu bersama. Nah, yang pertama rohaniawan berkata, "Aku hendak mengaku dosa," katanya. Sebenarnya amplop yang aku taruh dalam peti jenazah itu hanya berisi 20 juta rupiah. Sebab yang 30 juta rupiah aku berikan kepada fakir miskin yang memerlukan bantuan. Nah, ini pendeta bagus ya saudara, walaupun bohong. Nggak setia terhadap janjinya ya. Nah, orang yang kedua yaitu sang dokter berkata, "Aku juga hendak mengaku dosa. Sebenarnya amplop yang aku taruh dalam peti jenazah itu hanya berisi 10 juta rupiah saja. Sebab yang 40 juta rupiah aku kirim kepada penduduk di daerah yang baru saja mengalami bencana alam guna membantu mereka." Nah, orang yang ketiga, nah, si pengusaha ini masuk ini. Ini bukan menjelekkan pengusaha ya saudara ya. Yang ketiga si pengusaha dengan nada kesal berkata, ini yang terakhir, "Aku sungguh tidak dapat mengerti mengapa kalian berdua telah mengingkari janji yang telah kalian ucapkan kepada teman kita yang telah wafat itu. Aku tuh bukan seperti kalian. Aku menaruh 50 juta rupiah ke dalam peti mati teman kita seperti permintaannya." Wah, ini pengusaha ini saudara ya. Luar biasa ini pengusaha cinta Tuhan kayak ini. Hanya saja ini ada hanya saja demi alasan praktis maka aku mengganti uang tunai yang ia titipkan dengan selembar cek senilai 50 juta rupiah. Cek itu aku masukkan dalam amplop, lalu aku masukkan ke dalam peti mati, sedangkan yang tunai ya aku pakai katanya. Kalau menurut saudara yang mana di sini yang tidak setia? Tetapi yang pakai banyak alasan yang luar biasa yang mana? Pengusaha. Emangnya dikasih cek yang mati bisa datang ke bank ambil ceknya. Ini memang akal-akalan ini saudara ya. Nah, ini yang namanya akal bulus dari orang yang tidak setia kepada janjinya. Ini hati-hati ya saudara. Kalau ada orang yang berjanji, kalau akal bulus, hati-hati ya saudara. Nah, memang kalau manusia berjanji, janjinya itu seringkali tidak dapat diandalkan. Tetapi tidak demikian halnya dengan Tuhan. Amin. Tuhan dapat dipercaya. Bila Tuhan berjanji bahwa Dia menjamin masa depan kita, maka janjinya itu dapat diandalkan. Sehingga dengan demikian kita dapat menatap hari esok bukan di dalam kekhawatiran, namun dengan hati yang penuh damai sejahtera. Demikian firman Tuhan. Saya undang pemain musik. Saya ingin merespon firman Tuhan ini dengan kita menyanyikan lagu Sebab Dia Hidup, tapi dengan nada yang lambat. Kita responi bahwa di dalam Tuhan kita tidak akan takut, kita tidak akan khawatir, tidak akan gelisah, karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang setia, Tuhan Yesus adalah pribadi yang bertanggung jawab. Ia dapat dipercaya dan Ia dapat diandalkan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup,
Engkau adalah pribadi yang bertanggung jawab. Kau adalah pribadi yang setia. Kau tidak pernah berubah ya Tuhan. Yesus itu sama dahulu, kemarin, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oleh karenanya Tuhan, kami mau Tuhan menjalani hari-hari yang ada ini Tuhan dengan penuh iman keyakinan, dengan penuh keteguhan bahwa Tuhan, Engkau adalah pribadi yang dapat diandalkan. Jaminan yang Engkau sediakan Tuhan bagi kami adalah jaminan yang pasti, jaminan yang mulia, jaminan yang tidak akan pernah berubah. Sekalipun zaman berubah, tetapi Yesus Kristus Tuhan kami tidak akan pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman yang kami dengar pada hari ini. Di dalam kami memperingati hari kenaikan Tuhan, bahwa ketika Tuhan Yesus naik, Tuhan, Engkau memberikan Roh Kudus untuk menyertai setiap kami orang percaya. Biarlah Roh Kudus itu yang menyertai hidup kami, yang memampukan kami untuk hidup melewati berbagai tantangan, untuk hidup melewati berbagai tantangan, karena kami tidak berjalan sendiri. Amin. Ada Roh Kudus yang menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih bagi kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar malam hari ini. Di dalam nama Yesus.